Nah, setelah kita membahas penentuan technical modul subfaktor untuk korosi internal atau thinning, nah di kesempatan kali ini kita akan membahas penentuan technical modul subfaktor untuk mekanisme kerusakan berupa brittle fracture. Nah, eh, mekanisme kerusakan ini membutuhkan data untuk penentuan technical modul subfaktor seperti yang ada di tabel L1. Oke. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah thickness atau ketebalan di peralatan yang bersangkutan. Nah, data tebal ini nanti dipakai untuk menentukan apa namanya kebutuhan atau kriteria impact testingnya. Kemudian ada operating pressure dalam satuan PSIG, operating temperature dalam satuan Fahrenheit, kemudian material of construction atau tipe material yang dipakai oleh peralatan tersebut. Lalu kemudian data apakah setelah fabrikasi itu dilakukan post weld heat treatment. Post weld heat treatment ini mungkin bagi teman-teman yang uh, tidak berkecimpung dalam uh, industri proses atau dalam bidang keteknikan mesin. Jadi biasanya setelah kita melakukan pengelasan untuk menyambung dua pelat, ya nanti area di sekitar lasan yang apa namanya terkena pengaruh dari panas saat proses pengelasan itu kemudian dilakukan heat treatment atau semacam dipanasi ulang, ya. Ya, sehingga tujuannya apa? Nah, seperti yang ada di komen ini tujuannya adalah menghilangkan residual stres akibat proses pengelasan. Hmm. Oh maaf, tambah lagi Pak. Nah, eh, ada 4 jenis eh, mekanisme yang bisa menyebabkan brittle fracture, sebagaimana dicantumkan dalam tabel L2. Nah, tabel L2 ini adalah screening question untuk memperkirakan kemungkinan apakah brittle fracture ini mungkin terjadi pada peralatan yang kita analisis. Nah, sesuai dengan berbagai tipe apa namanya keretakan yang mekanisme penyebab keretakan yang mungkin terjadi. Nah, yang pertama namanya adalah low temperature, low toughness fracture. Nah, jadi ini dari namanya low temperature, biasanya dia terjadi pada temperatur rendah. Ya, kemudian low toughness. Jadi biasanya ketika baja, material baja, baik itu pipa atau tangki, bekerja pada temperatur rendah, itu toughness-nya itu atau ketangguhannya itu berkurang. Uh, Toughness itu adalah kemampuan untuk uh, istilahnya itu apa ya? Tough itu dia kemampuan untuk menahan atau keuletan yang paling enak itu dijelaskan. Jadi material yang toughness-nya tinggi itu dia ulet, jadi nggak gampang patah, gitu ya. Nah, patah
Kalau toughness-nya turun, biasanya material itu menjadi getas dan mudah patah. Nah, contoh paling praktis itu biasanya begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat demonstrasi apa ya, bela diri itu kan, matahin besi, itu biasanya yang dipakai itu adalah stang pompa dragon, bukan besi tulangan untuk cor-coran, untuk pengecoran beton, bukan. Nah, biasanya begitu. Kenapa? Karena sekuat biasanya sekuat apapun orangnya, kalau yang dipukul atau dikarat itu ya, itu adalah besi atau kawat untuk pengecoran itu, ya, biasanya dia nggak bisa patah, tapi dia hanya nekuk saja. Itu namanya dia memiliki toughness yang baik. Tapi kalau ya, stang dragon itu kalau dipukul, nah, dia biasanya patah. Nah, patahnya seperti itu namanya patah getas. Kenapa seperti itu? Karena material yang digunakan untuk membuat stang pompa dragon itu adalah besi cor, ya, dan biasanya sifatnya dia getas. Sama juga seperti kita matahkan kapur. Nah, kapur itu patahnya patah getas. Nah, kalau baja bekerja pada temperatur rendah, dia biasanya akan berubah dari memiliki toughness yang baik, toughness-nya turun sehingga dia getas. Nah, kalau dia getas, nanti dia jadi lebih mudah patah. Hanya masuknya ke brittle fracture. Nah, eh, apa namanya, material apa saja yang bisa masuk ke mekanisme pertama ini? Yang paling utama adalah baja karbon atau low steel. Nah, di aplikasi apa yang pertama ini sering terjadi? Biasanya yang banyak, yang temperatur rendah, sorry, fasilitas yang bekerja pada temperatur rendah itu biasanya adalah fasilitas untuk likuifaksi gas alam atau untuk regasifikasi gas alam. Kemudian juga fasilitas untuk misalkan apa namanya, pendinginan kriogenik. Nah, seperti itu. Biasanya bekerja pada temperatur rendah. Kalau pencairan gas alam itu bisa sampai minus 160 derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apakah uh, MDMT-nya diketahui. MDMT itu singkatan dari minimum design metal temperature. Dia adalah temperatur minimum, uh, temperatur desain minimum. Jadi temperatur ini memberikan batasan seberapa rendah gitu ya peralatan itu boleh didesain untuk bekerja. Jadi kalau minimum desain metal temperaturnya itu minus 80, sebenarnya dia tidak boleh diterapkan untuk peralatan yang nanti bekerja di minus 90 atau minus 100 atau yang lebih bawah lagi. Nah, kemudian yang kedua itu namanya temper embrittlement. Nah, ini kebalikannya. Apa namanya, yang dinamakan dengan temper itu adalah pemanasan ulang atau pemanasan kembali logamnya ke temperatur antara 650 sampai 1070 Fahrenheit. Dan material yang terpengaruh itu bukan carbon steel. Material yang terpengaruh adalah low steel. Jadi satu material 1/4 CR ini ya, yang ada di sini 1/4 CR setengah MU, 2/4 CR setengah MU, 3 CR 1 MU, ini namanya low steel. Material ini banyak dipakai di aplikasi yang membutuhkan temperatur agak tinggi seperti pembangkit listrik, baik pembangkit listrik tenaga gas atau tenaga uap, apalagi yang gas uap gitu ya. Utamanya untuk apa? Utamanya biasanya dipakai di apa namanya, tabung air di dalam boiler. Oke. Oke. Nah, yang ketiga namanya
885 degree embrittlement. Jadi ini terjadi ketika materialnya itu menjadi getas ketika dia kena eksposur pada temperatur kurang lebih 885 Fahrenheit. Dan yang terpengaruh materialnya adalah material yang tinggi kromium atau besi ferritik, termasuk di dalamnya kalau tidak salah itu ferritic stainless steel yang memiliki kandungan krom yang tinggi 12%. Yang di atas tadi kandungan kromnya rendah, 1/4 itu artinya 1/4%. Yang Lloyd 2/4% dan seterusnya. Ini kandungan kromnya lebih tinggi. Jadi ketika kandungan kromnya naik, nanti ada mekanisme yang kimiawi yang menyebabkan materialnya itu menjadi lebih getas kalau dia terekspos pada temperatur 885 derajat Fahrenheit pada waktu yang cukup lama. Nah, jadi yang keempat ini adalah namanya sigma phase embrittlement. Nah, baja yang memiliki fase sigma itu spesifik ke baja tahan karat tipe austenite. Oke, dan kemudian kena beroperasi pada temperatur antara 1100 sampai 1700 Fahrenheit. Jadi di satu sisi stainless steel itu tahan karat, tapi di sisi lain dia juga rentan terhadap mekanisme kerusakan yang lain, seperti contohnya brittle fracture. Oke. Next, nah kita masuk ke satu persatu ya. Pertama low temperature, low toughness fracture. Oke, nah ini bukan ada impact test temperature, ada administrative control for upset management. Ya, jadi ini adalah apakah ada SOP atau prosedur yang diterapkan ketika nanti kondisi operasinya itu drop temperaturnya. Kemudian minimum operating temperature under normal or upset condition. Oke, jadi biasanya kalau kita punya sebuah fasilitas, gitu ya, itu nanti ada namanya normal condition, kondisi operasi normal, di mana desain pabriknya atau desain fasilitasnya itu ditetapkan nanti supaya dia beroperasi pada kondisi tersebut. Lalu ada upset condition, ini kalau penyimpang dari kondisi normal. Oke, nah ini adalah flowchart-nya. Pertama adalah start, lalu pertanyaannya adalah apakah ada kontrol administratif untuk mencegah terjadinya suatu mencegah peralatannya itu beroperasi di bawah daripada kondisi bertekanan di bawah temperatur tertentu yaitu T-min. Oke, kalau tidak ada administratif kontrol ini maka kita tentukan T-min itu sebagai yang paling rendah antara desain temperatur, operating temperatur atau set temperatur. Desain temperatur itu bisa kita peroleh dari mechanical data sheet, namanya seperti itu. Jadi nanti di mechanical data sheet untuk masing-masing peralatan itu biasanya ada desain temperatur. Kalau perpipaan itu biasanya nanti ada di isometrik, ada di material take-off. Lalu kemudian yang kedua operating temperatur. Dapat dari mana? Nah, kalau normal condition kita bisa cari secara normatif itu dari proses flow diagram. Tapi kita juga bisa melihatnya dari daily log. Jadi log data harian yang kemudian mungkin kita bisa rata-rata. Upset temperatur juga kita cek dari log data log atau logbook harian. Lalu kita cari temperatur yang paling rendah dalam kasus ini. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tebal dinding
determine appropriate wall thickness. Oke. Lalu setelah itu yang dilakukan adalah apa namanya? Oh ya, bagaimana kalau yes ini, gitu ya? Kalau yes ini bagaimana? Kalau kita misalkan ada administratif kontrolnya, nah itu setting temperatur minimumnya berapa aja yang kita pakai. Misalkan ada administratif kontrolnya itu ada, pasti nanti biasanya ditetapkan T-minnya berapa. Nah, biasanya nanti setting ini di apa namanya dikaitkan dengan emergency shutdown sistemnya. Jadi kalau temperatur ini tercapai, berarti dia sudah terlalu rendah dan prosesnya dihentikan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada T-min ini, berarti ya kita nggak pakai ini, kita langsung pakai T-min. Oke, lalu tentukan tebal dinding, lalu kemudian tentukan T-ref, temperatur referensi, dari minimum antara tiga ini, impact test temperatur, impact exemption temperatur, stated MDMT, minimum design metal temperatur. Nah, impact temperatur ya ini kita cari dari apa namanya dari data manufacturing. Kemudian exemption temperatur nanti dari grafik L1. Oke. Nah, atau juga dari spesifikasi material yang dikeluarkan oleh produsen. Biasanya ada. Lalu ada stated MDMT, minimum design metal temperatur. Ini biasanya juga ada di mechanical datasheet. Oke. Nah, setelah ketemu T-ref dan T-min, kita harus menghitung T-min dikurangi T-ref. Ini adalah beda temperatur antara temperatur referensi di mana peralatannya itu masih aman, temperatur paling rendah di mana peralatannya masih aman kalau beroperasi, dengan T-min. T-min itu adalah temperatur paling rendah yang mungkin terjadi ketika peralatannya beroperasi. Tapi seperti itu. Kemudian dari data post weld kita cek dia mengalami post weld atau tidak. Kalau yes, geser ke tabel E5, kalau tidak tabel E4. Nanti setelah itu kita sesuaikan TMSF-nya terhadap service experience, ya. Lalu kemudian kita downscale atau downward risk-nya, TMSF-nya, untuk memperhitungkan successful operation yang sudah berlangsung selama ini. Ya, dengan cara membagi TMSF-nya dengan, lalu TMSF dibagi dengan 100. Oke, ini grafik L1. Ini adalah apa namanya impact test exemption temperatur. Oke. Nah, di sini kurvanya ada tandanya ya A, B, C, D. A, B, C, D ini merupakan klasifikasi materialnya. Ada di tabel L6. L6. Nah, di tabel L6 itu nanti untuk setiap jenis material itu ada keterangan kurva yang mana yang harus kita gunakan. Oke? Nah, saya coba geser ini untuk contoh. Jadi tabel L6-nya seperti ini. Ini panjang sekali ya karena mencakup banyak material. Hampir semua material yang sering digunakan di dalam sebagai konstruksi untuk peralatan-peralatan. Oke. Contoh misalkan apa namanya SA ini biasanya baja karbon. A106 ini adalah pipa, baja karbon untuk pipa gitu ya. Grade A, grade E, AA. Artinya apa? Artinya kalau kita punya material SA106, nanti kurva yang kita gunakan itu kurva A. Nanti bacanya bagaimana? Bacanya kita cari dulu data nominal thickness-nya, balnya berapa. Lalu kita tarik ke atas, menyentuh kurva, geser ke kiri, ketemu nanti minimum design metal temperaturnya.
Ini kita gunakan pada langkah yang ini, penentuan T referensi untuk mendapatkan minimum desain metal temperatur. Kalau kita tidak mendapatkan impact temperatur test, impact test temperatur atau dari material specification tidak ada atau dari di datasheet tidak ada MDMT-nya. Nah, nanti challenge-nya adalah bisa jadi, oh ya ini ada tabelnya ya, sorry agak kecil-kecil tabelnya. Nah, bisa jadi ada material yang nggak ada di sini, ya seperti itu. Oke. Nah, kalau materialnya tidak ada di tabel ya mau tidak mau kita harus cari sumber lain dari laporan ini, impact test temperaturnya berapa, material specification-nya atau MDMT di datasheet. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk menentukan TREF. Nah, nanti setelah T-min sama TREF-nya, T-min dikurangi TREF ditentukan, nah kita masuklah kita ke tabel L4. Ini kalau materialnya tidak mengalami post-weld heat treatment. Cara membaca tabel ini bagaimana? Jadi nanti delta T-nya ini, T-min dikurangi TREF, kita baca di sebelah kiri. Lalu nanti untuk nilai yang sesuai, kita tarik ke kanan sesuai dengan ketebalan materialnya. Oke. Nah, Pak, Miss, bagaimana kalau tebalnya itu tidak pas ya? Kita bisa interpolasi. Kalau T-min dikurangi TREF-nya juga tidak pas ya, kita bisa juga lakukan double interpolation. Nah, oke, jadi nanti ketemu technical modulus faktornya di sini. Tabel L5 yang untuk material dengan post-weld treatment ini juga sama. Tapi kalau kita cermati nilai paling besarnya di sini 962, ini nilai terbesarnya 5.000. Jadi apa artinya? Artinya material dengan post-weld treatment itu nanti resiko mengalami brittle fracture-nya itu lebih kecil dibandingkan material tanpa post-weld treatment. Oke, ya, sebentar. Ya, bisa. Nah, oke, ini yang low temperatur, low temperatur, low toughness fracture. Oke, nanti yang lain itu juga mirip ya. Kita tinggal mengikuti flowchart yang ada di API 581. Oke, saya akan coba bahas singkat saja. Kita masuk ke temper and Entitlement. Sebentar. Kita break sebentar ya. Saya minum.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kebutuhan datanya seperti ini untuk temper embrittlement. Jadi maaf, seperti kita bahas tadi, eh, temper embrittlement ini mempengaruhi material yang tergolong ke dalam low steel. Oke. Nah, kebutuhan datanya apa? Mirip-mirip, jadi ada impact test temperatur, administratif kontrol, gitu ya. Nah, tapi ini beda ya. Ini upset manajemennya itu untuk temperatur yang apa namanya? eh oh sorry, ternyata ini masih masih mirip ya, eh, temperatur. Oke, kemudian ada minimum operating temperatur, mirip ya. Kemudian time in service, ada delta FAT. FAT ini adalah fracture appearance transition temperature. Kemudian ada chemical composition dari materialnya, lalu ada apakah materialnya ini sudah dilakukan screening, belum digunakan. Kemudian ada SCE specified delta temperature. Ini adalah stabilizing empirical. Oke. Nah, bagaimana diagram alir perhitungannya? Diagram alir perhitungannya juga pertama tentukan dulu ininya, lalu eh, dindingnya berapa, rantai refnya dari minimum desain metal temperatur, ya. Lalu kemudian kita tentukan delta FAT. Delta FAT-nya itu diambil dari mana? Diambil dari ada nanti analisis tekniknya, atau dari persamaan L1 atau L2, atau kita asumsikan 150 Fahrenheit kalau tiga data yang di atas ini tidak ada. Nanti kita hitung delta T-nya, yaitu T-min dikurangi T-ref ditambah delta FAT. Lalu mirip lagi kita tentukan apa namanya TMSF-nya dari tabel L4 atau L5. Tabel L4 atau L5-nya ada di sini. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah persamaan L1 dan L2-nya seperti apa.
Sebentar. Ini kok. Oke. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana, nah, eh, material yang bisa terpengaruh lebih sedikit, yaitu biasanya ini adalah material SA387. Nah, ini adalah kurva yang ada tadi ya. Ini adalah kurva ini tadi. Nah, untuk yang temper embrittlement juga masih dipakai, tapi tipe materialnya eh, hanya yang SA387, baik grade 11, 22, 21 maupun 22. Jadi tadi eh, apa namanya T minnya itu cara menentukannya sama dengan yang low temperature low toughness, tapi jenis kurvanya nanti ikut sesuai dengan material yang ada di sini. Material ini juga ada di ini ya di low toughness ini ya, ini ada ini. Sebenarnya listnya ada di sini. Ini ada di sini ya, mirip gitu ya. Ini yang SA387 grade 11, 22, 21. Oke. Nah, formula. Nah, formula delta FATT-nya. Jadi ada sedikit salah penomoran. Eh, nah, sebenarnya tidak salah penomoran ya. Ini penempatannya masalahnya itu masuk ke dalam paragraf. Jadi agak susah ditemukan. Nanti bisa dicek di L9 ya. Formula L1. Formula L2. Nah, formula L1 itu adalah eh, 0,67 ya, lalu kali sebentar 0,67 log. Ini saya kasih log T dikurangi 0,91 tentang SCE.
Oke. Nah, kemudian nanti kita cek ya, apa yang dimaksud dengan SCE-nya ini. Yang kedua itu delta VAT-nya adalah berdasarkan J faktor, ini adalah 0,6. 0,6 J dikurangi 20. Oke. Oh iya, ini lebih, ini adalah beda temperatur ya. Sebentar, ini lebih enak saya beri simbol. Delta T SDE. Gitu. Nah, ini J-nya adalah eh, isinya adalah dalam kurung kadar SI ditambah kadar mangan, kemudian dikalikan dengan kadar P ditambah kadar Sn, kemudian dikalikan 100. Oh, nah, ini lebih enak saya tulis persennya ya. Nah, jadi nanti ini yang dituliskan adalah persentase. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Formula yang ada di, di proses ini. Nah, selanjutnya kalau sudah proses yang lain mirip ya. Jadi tinggal nanti baca L4 dan L5. Oke, next kita masuk 885 Fahrenheit embrittlement ya. Eh, jadi beberapa jenis stainless steel yang masuk kelas ferritic itu kalau dia beroperasi pada temperatur sekitar 885 derajat Fahrenheit ya, itu nanti material apa namanya unsur kromiumnya yang biasanya ditambahkan untuk memberikan sifat tahan karat itu nanti mengalami presipitasi atau dia berpindah lokasi ya dari dari dalam butir kristalnya kemudian keluar gitu. Nah, apa namanya stainless steel yang masuk ke sini biasanya tipe yang tipe 4 sekian gitu ya.
Ya, ini kebutuhan datanya tidak banyak selain administratif kontrol, ya. Nah, apakah berapa temperatur operasi minimumnya? Kemudian yang kita harus cari original transition temperature. Oke. Kalau tidak ada, nanti bisa dipakai 80 Fahrenheit. Asumsinya begitu. Nah, ini material yang terpengaruh, yaitu stainless steel yang tipe 4 sekian ya, 405, 430, 430, 442, 446. Eh, yang agak unik adalah yang tipe 410 tidak terpengaruh gitu ya. Harusnya setelah 405 itu ada 410. Oke. Oke, ini adalah diagram alirnya ya. Yang pertama start, lalu sama seperti tadi ya. Apakah ada administratif kontrol yang membatasi Tmin? Lalu dan kalau tidak ada Tminnya kita tentukan dari desain temperatur, operating temperatur, offset temperatur. Nah, ref-nya itu apa namanya ditentukan dari transition temperatur. Oke. Nah, apa namanya? Kalau tidak ada, gunakan nilai 80 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, transition temperatur apa? Ini adalah transition temperatur di mana nanti toughness-nya berkurang sehingga dia menjadi brittle. Oke. Nah, kalau tidak ada digunakan kondisi pada yang cukup rendah yaitu 80 Fahrenheit. Jadi ini adalah transisi dari ductile ke brittle. Biasanya rentangnya antara 50 sampai 100 Fahrenheit. Makanya dia bisa menyarankan 8 Fahrenheit sebagai default. Oke. Jadi ini biasanya antara 50 sampai 100. Nah, eh, dia menyarankan menggunakan nilai rata-rata 80 kecuali materialnya sudah pernah mengalami pengujian dan diketahui secara pasti gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kita hitung Tmin dikurangi TRF lalu menggunakan tabel L13 untuk
satuan MSI. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dibaca T min dikurangi delta T-nya berapa, kiri lalu tarik ke kanan nilai TMS. Oke. Nah, selanjutnya adalah L11. L11 ini, modul L11 ini terkait dengan sigma phase embrittlement. Oke, kebutuhan datanya yang berbeda itu adalah apa namanya jumlah dari atau persentase dari sigma phase di dalam struktur mikro dari materialnya. Sebentar, kita cek dulu yang PPI 571 ya. Nah, kalau kita cek di IPI 571, nanti ada penjelasan tentang apa itu fase sigma. Nah, ini contoh dari materialnya yang patah bekas. Nah, yang dimaksud dengan fase sigma itu adalah apa namanya ini yang gelap-gelap. Jadi ketika di etching di dalam larutan KOH, misalkan, nah ini ya fase titik-titik hitam ini yang namanya sigma phase. Oke, kita ini ke sini.
Oke, material yang terpengaruh eh, tidak ada tabel spesifiknya ya. Eh, tapi penjelasannya adalah ini adalah ferritic stainless steel. Nah, contohnya apa? Ini adalah 304, kemudian namanya 321, stainless steel 304, 321, eh, kemudian 347. Di yang ini kita tidak harus ngecek tadi ya, impact test extension temperaturnya tidak perlu. Nah, ini diagram alirnya. Oke. Eh, kita tentukan temperatur di mana nanti yang kita jadikan patokan, yaitu evaluasi temperaturnya antara normal operation, shutdown, atau absen. Lalu kemudian kita tentukan persen sigmanya itu dari uh, pengalaman atau pemeriksaan metalografi. Pemeriksaan metalografi itu nanti dia akan melakukan proses in situ metalografi. Nah, proses in situ itu dia akan sorry, maaf, akan mengambil sampel dari fotonya permukaan gamnya di struktur mikronya. Nanti kemudian diolah untuk mendapatkan image seperti ini. Nah, image ini kemudian dipakai untuk memperkirakan berapa persen dari luas permukaan ini yang ditempati oleh sigma phase-nya. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Selama ini prosesnya biasanya dilakukan manual. Dan kalau dilakukan manual itu judgement dari analisnya itu sangat berpengaruh menentukan berapa persen dari sigma phase-nya. Nah, ini sebenarnya potensi untuk kita kembangkan metode baru, misalkan menggunakan image processing dan artificial intelligence kali. Ini sebenarnya luas permukaannya berapa ini yang ditempati oleh yang apa namanya yang hitam-hitam ini, yang gelap-gelap ini. Berapa piksel? Nah, itu kita bisa hitung sebenarnya. Kalau ada metode untuk apa namanya, kita bisa kembangkan metode baru. Wah, karena nanti biasanya ya setiap setiap apa namanya setiap proses inspeksi di pembangkit atau di pabrik itu melibatkan metalografi seperti ini. Dan namanya saya mengamati bahwa apa namanya belum tentu metalurgisnya yang eh, biasanya kan seperti ini prosesnya di apa di subkontrakkan ya ke vendor. Nah, vendornya itu kadang tidak berani untuk melakukan penilaian sampai sedetail ini, katakanlah berapa sigma fish-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kalau ada yang tertarik untuk mengembangkan ini peluang sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau sudah tahu berapa persen sigmanya, nanti kita bisa masuk ke tabel L17. Oke. Sebentar. Nah, jadi apa? Apakah sigmanya itu 1 sampai 2%? Kalau yes, gunakan tabel 17. Kalau no, nanti ya
apakah dia 3 sampai 7. Nah, nanti kita baca di tabel L17. Eh, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita baca evaluasi, kita tentukan evaluation temperaturnya, lalu kemudian kita baca eh, sesuai dengan input tadi sigmanya ya, persen sigmanya dia masuk low, medium atau high, nanti baru kita baca nilai ATM. Nah, kalau kita lihat yang signifikan ini kalau high sigma itu sorry, berarti apa? Dia di atas 7%, gitu ya. Kalau dia di atas 7%, nah ini baru signifikan. Nah, baik temperaturnya tinggi atau rendah. Nah, ini temperaturnya Fahrenheit. Meskipun tidak ada satuannya di sini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, untuk penentuan brittle fracture technical module.